Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Alvarino, NIM 8020190241, kelas 06PT3. Mata kuliah yaitu pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan menjawab soal tugas individu. Baiklah, yang pertama yaitu apa maksud dari istilah instansiasi pada PBO? Instansiasi adalah sebuah istilah yang mempunyai arti perwujudan atau proses pembuatan dari objek itu sendiri, di mana istilah ini digunakan untuk objek menginisiasi dari sebuah kelas, sedangkan sebuah kelas dapat mempunyai banyak objek. Agar dapat membuat sebuah objek, kita perlu melakukan sebuah instansiasi. Instansiasi berfungsi untuk mengubah kelas menjadi sebuah objek. Ini adalah contoh codingan mana pertama kita mengubah kuda menjadi sebuah kelas. Kelas kuda, public string nama, di mana ini adalah field nama kuda, public integer umur, public string warna. Kemudian dengan metode baru kita membuat public void makan dengan implementasi console.writeLine sedang makan rumput. Kemudian nama di sini. Kemudian di kelas programnya kita membuat kelas kuda tadi, dibuat kudaku dibuat sebagai pointer. Kudaku sama dengan new kudaku dot nama sama dengan Leo. Di sini karena di sini menggunakan tipe data string. Kudaku dot umur sama dengan 15. Di sini karena menggunakan tipe data integer. Kudaku dot warna putih. Di sini menggunakan tipe data string. Kemudian dengan implementasi yaitu console.writeLine nama kuda saya, kudaku dot nama di sini untuk memunculkan yang telah kita buat tadi, namanya adalah Leo. Console.writeLine umur kuda saya, di mana kudaku dot umur di sini untuk memunculkan angka 15. Console.writeLine warna kuda saya, kudaku dot warna di sini untuk memunculkan warna putih yang tadi telah kita buat. Kudaku dot makan di sini untuk memunculkan metode yang telah kita buat di sini untuk muncul implementasinya yang ini. Console.writeLine untuk membaca. Kemudian ketika kita jalankan, maka yang akan muncul di layar konsol ada nama kuda saya, ada Leo, umur kuda saya itu 15 tahun, warna kuda saya itu putih, Leo sedang makan rumput. Inilah yang disebut dengan instansiasi, di mana perwujudan atau proses pembuatan dari objek itu sendiri. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah apa ciri-ciri kelas yang bersifat abstrak. Di sini, pertama, kelas abstrak dapat berisi metode abstrak dan juga metode non-abstrak. Kedua, yaitu tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Ketiga, mendefinisikan kelas yang bersifat abstrak. Keempat, harus memiliki minimal satu metode abstrak. Kelima, digunakan sebagai base class untuk membuat concrete class. Keenam, dibentuk dengan menggunakan kata kunci abstrak pada saat definisi kelas. Ketujuh, yaitu akan selalu menjadi superclass atau kelas tertinggi dari subkelas-subkelasnya. 8, yaitu implementasi dari kelas abstrak dilakukan pada kelas turunannya. Di sini adalah contoh codingannya, di mana abstrak kelas bidang datar, kemudian public string ID, public double panjang, public double lebar, dan public string get ID, return ID, abstrak public double hitung luas. Ini adalah contoh penggunaan dari metode abstrak. Kemudian yang dimanakah yang disebut dengan abstrak kelas? Penggunaan abstrak kelas itu adalah ini, abstrak kelas bidang datar. Jadi ini adalah contoh penggunaan dari kelas abstrak. Selanjutnya yaitu adalah nomor 3, apa maksud dari metode yang bersifat abstrak? Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signatur dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya jika ada. Di sini adalah contoh codingannya, di mana abstrak kelas kalkulator dengan sebuah metode yaitu public void tambahan dengan ada parameternya yaitu double nilai 1 dan double nilai 2. Double result sama dengan nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Dengan console.writeLine hasil tambahannya plus result. Plus result ini dimaksud untuk memunculkan ini nilai 1 dan ditambah dengan nilai 2. Kemudian metode barunya yaitu public abstract void, pembagian dengan parameter yaitu double nilai 1 dan double nilai 2. Dimanakah ini disebut dengan abstract method? Ini adalah contoh dari pengguna abstract method, public abstract void pembagian. Selanjutnya itu apa ciri-ciri kelas turunan? Kelas turunan biasa disebut kelas anak atau subkelas.
Kemudian subclass menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer untuk menggunakan ulang source code dan superclass yang telah ada. Kemudian dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior yang state secara umum. Ini adalah contoh dari kelas turunan di mana public class berjurusangka extend bangun 2 dimensi, private integer CC, kemudian public berjurusangkar dengan parameter itu integer CC, this.cc sama dengan CC. Kemudian metode baru lagi itu public void cetak luas, di mana integer luas sama dengan CC kali CC system.out.printin luas. Kemudian metode baru lagi itu public void cetak keliling, di mana integer keliling sama dengan 4 dikali dengan CC ini. Kemudian system.out.printin keliling. Ini adalah contoh dari kelas turunan. Selanjutnya itu apa maksud dari method override? Method override adalah ketika suatu kelas child yang turunan dari kelas parent mempunyai beberapa metode dengan nama yang sama dengan yang dipunyai si parent, tetapi dengan implementasi yang berbeda. Contoh paling sederhana adalah ketika kita mempunyai kelas interface, kemudian kita implement pada kelas kita, maka kelas kita wajib mengimplementasi metode-metode yang sebelumnya telah kita definisikan pada kelas interface tersebut. Ketika kelas anak atau subkelas memiliki metode yang memiliki nama yang sama, parameter yang sama, jenis kembalian yang sama, atau jenis kembalian kovarian sebagai metode di kelas induknya atau kelas super, maka metode anak telah menggantikan kelas induk metode. Ini adalah contoh dari method override, di mana public abstract class, kalkulator abstrak dengan sebuah metode yaitu public abstract integer jumlah dengan parameter yaitu integer x, integer y, public abstract integer kurang dengan sebuah parameter yaitu integer x, integer y. Di sini public class test turunan kalkulator abstrak diambil dari kelas parents, di mana public override ini method override yaitu public override integer jumlah dengan parameter itu integer x, integer y, kemudian return x tambah y, kemudian public override integer kurang dengan parameter itu integer x, integer y, return x dikurang y. Ini adalah contoh method override di mana method override mempunyai nama dengan yang sama dipunyai si parent tetapi dengan implementasi yang berbeda. Ini adalah implementasinya yang berbeda. Ini adalah contoh dari method override. Baiklah, sekian saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.